Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan atau yang disingkat SIANJAP. Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, penyusunan analisis jabatan bukan lagi kewajiban administratif, melainkan sebagai fondasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang presisi. Dengan hadirnya aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan atau SIANJAP ini adalah langkah nyata kita menuju transformasi digital yang akurat, akuntabel, dan terintegrasi. Untuk masuk ke dalam aplikasinya, maka masuk melalui link pada bagian kiri layar ini atau juga bisa melalui QR barcode pada bagian kanan layar ini. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, maka login menggunakan username dan password masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan bahwa setiap unit kerja memiliki akun masing-masing, dan bagi unit kerja yang belum mempunyai akun, silakan berkoordinasi dengan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk pembuatan akun. Setelah pengisian username dan password pada aplikasi, maka klik login. Di sini saya masuk menggunakan akun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini adalah halaman dashboard atau halaman awal dari aplikasi SIANJAP. Selanjutnya, arahkan kursor ke bagian kiri, lalu klik menu analisis jabatan untuk melakukan penyusunan. Ini adalah rincian nomenklatur jabatan dari kelompok jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Pada halaman ini juga bisa melihat progres penyusunan ANJAP pada setiap jabatan. Apabila nomenklatur jabatan ada yang belum terinput, silakan ajukan ke bagian organisasi untuk lakukan penginputan. Hal ini guna meminimalisir kesalahan penginputan nama jabatan sesuai pedoman atau regulasi nomenklatur jabatan yang terbaru. Pada tampilan ini juga bisa melihat rincian setiap nomenklatur jabatan dengan jenis jabatan atau kelompok jabatannya masing-masing. Selanjutnya, klik pada salah satu nomenklatur jabatan untuk lakukan penyusunan. Dan di sini saya menyusun jabatan pengadministrasi perkantoran. Ini adalah tampilan form analisis jabatan pada aplikasi SIANJAP. Terkait pedoman penyusunan analisis jabatan, silakan klik pada link video pada ujung kanan atas layar ini. Kita kembali ke dalam pengelolaan aplikasi, dan pertama ada nama jabatan yang secara otomatis akan muncul, dan yang kedua ada kode jabatan. Untuk kode jabatan dikosongkan karena akan diisi oleh bagian organisasi. Item ANJAP berikut yaitu unit kerja. Pada unit kerja ini kita menentukan di mana jabatan itu berada atau jabatan yang dianalisis berada. Untuk JPT pertama, isi kepala dinas, lalu klik centang biru. Untuk administrator, isi sekretaris, lalu klik centang biru. Untuk pengawas, isi kepala subbagian perencanaan umum dan evaluasi, lalu klik centang biru. Jabatan yang sedang dianalisis masuk dalam jenis jabatan atau kelompok jabatan pelaksana, sehingga pada pelaksana isi nomenklatur atau nama jabatan pengadministrasi perkantoran. Jadi intinya bahwa pengadministrasi perkantoran berada di bawah kepala subbagian perencanaan umum dan evaluasi, dan kepala subbagian perencanaan umum dan evaluasi berada di bawah sekretaris, dan sekretaris berada di bawah kepala dinas. Berikutnya ikhtisar jabatan. Nah, ikhtisar jabatan untuk jabatan pengadministrasi perkantoran diatur dalam Kemenpan RB nomor 282 tahun 2025, atau lebih jelasnya klik pada notifikasi link video pada ujung kanan atas layar ini. Jadi ikhtisar jabatan pengadministrasi perkantoran yaitu melakukan kegiatan teknis dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Lalu klik centang biru untuk menyimpan. Selanjutnya, kita masuk ke item berikut yaitu kualifikasi jabatan. Lalu, klik ubah kualifikasi jabatan. Selanjutnya, pilih pendidikan formal untuk pengadministrasi perkantoran yaitu SMA atau SLTA sederajat, lalu klik simpan.
Untuk pendidikan dan pelatihan silakan diisi sesuai ketentuan dari instansi pembina atau instansi teknis jabatan bersangkutan. Untuk jenis diklat, sudah ada referensi, tinggal dipilih sesuai dengan ketentuan instansi pembina atau instansi teknis. Misalnya keuangan. Setelah mendapat jenis diklat, lalu klik pilih. Untuk tingkat pentingnya terhadap jabatan, isi perlu saja, lalu klik simpan. Selanjutnya, pengalaman kerja. Nah, untuk pengalaman kerja untuk nomenklatur pada kelompok jabatan atau jenis jabatan pelaksana dikosongkan. Karena untuk nomenklatur jabatan pada jenis jabatan pelaksana tidak ada pengalaman kerja. Item berikut tugas pokok atau uraian tugas. Untuk menambah uraian tugas, klik pada warna biru untuk menambah uraian tugas. Klik pada kolom uraian tugas untuk mengisi uraian tugas. Setelah mengisi uraian tugas pertama, isi titik koma sebagai konjungsi atau penghubung, baru spasi, lalu isi uraian tugas yang kedua. Setelah mengisi uraian tugas dan uraian tugas yang terakhir, tanpa titik koma. Selanjutnya, scroll ke bawah, lalu klik simpan. Maka secara otomatis uraian tugas tadi akan terinput dan terstruktur secara sistematis. Selanjutnya, item hasil kerja. Uraian tugas yang tadi sudah terinput akan muncul secara otomatis pada item hasil kerja. Klik untuk menambah hasil kerja. Untuk uraian tugas pertama, mengelola persediaan kantor, maka hasil kerjanya laporan persediaan kantor. Lalu klik centang biru. Untuk satuan hasil kerjanya laporan, makanya satuan hasilnya berbentuk dokumen. Selanjutnya, pengisian untuk hasil kerja dari uraian tugas kedua dan uraian tugas ketiga, serta satuan hasilnya masing-masing. Item berikutnya bahan kerja. Klik tambah bahan kerja. Pada kolom bahan kerja, isi bahan kerja dari jabatan, misalnya komputer atau laptop. Selanjutnya tanpa spasi titik koma, isi ke bahan kerja yang kedua dan bahan kerja yang ketiga dan keempat. Untuk penggunaan dalam tugas, silakan diisi dari bahan kerja pertama, misalnya komputer atau laptop, penggunaan dalam tugas untuk mencatat dan mengklasifikasi dokumen. Nah, untuk pengisian penggunaan dalam tugas juga sama dengan bahan kerja. Setelah isi penggunaan dalam tugas pertama, tanpa spasi, isi titik koma. Setelah itu baru isi penggunaan dalam tugas yang kedua. Lalu klik simpan. Maka secara otomatis bahan kerja dengan penggunaan dalam tugasnya akan terinput dan terstruktur secara sistematis. Selanjutnya perangkat kerja. Klik perangkat kerja, klik tambah perangkat kerja. Nah, untuk kolom perangkat kerja silakan diisi perangkat kerja. Nah, perangkat kerja misalkan yang pertama SOP tanpa titik koma, tanpa spasi, isi titik koma, lalu isi perangkat kerja yang kedua, misalkan Juklak dan Juknis. Nah, untuk penggunaan dalam tugas, misalkan mengelola persediaan kantor. Jadi perangkat kerja pertama SOP, penggunaan dalam tugasnya untuk mengelola persediaan kantor. Selanjutnya klik simpan. Maka secara otomatis akan terstruktur secara sistematis. Selanjutnya tanggung jawab. Klik tambah tanggung jawab. Pada kolom tanggung jawab, isi untuk tanggung jawab dari jabatan bersangkutan. Misalkan yang pertama, ketepatan dalam mengklasifikasi dokumen. Tanpa spasi, isi titik koma, spasi, isi tanggung jawab yang kedua. Sampai dengan yang terakhir. Lalu klik simpan. Maka secara otomatis akan berurutan. Selanjutnya wewenang. Klik tambah wewenang. Nah, pada kolom wewenang, mekanisme pengisian sama dengan tanggung jawab. Isi wewenang pertama tanpa spasi, isi titik koma, spasi, isi wewenang yang kedua, lalu klik simpan. Maka secara otomatis akan berurutan. Selanjutnya korelasi jabatan.
tambah korelasi jabatan. Nah, pada jabatan kita mengisi jabatan yang memiliki hubungan kerja dengan jabatan yang dianalisis. Misalnya kepala dinas, unit kerjanya unit kerja dari kepala dinas, misalnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hubungan tugas meminta arahan, lalu klik simpan. Selanjutnya bisa ditambahkan jabatan lain yang memiliki korelasi jabatan dengan jabatan yang sedang dianalisis. Setelah pengisian korelasi jabatan, selanjutnya lingkungan kerja. Klik lingkungan kerja. Nah, untuk lingkungan kerja ada 9 aspek, dari tempat kerja sampai dengan getaran. Nah, setiap aspek ada faktor, misalkan yang aspek pertama tempat kerja dalam ruangan. Untuk suhu normal, untuk udara sirkulasi baik, untuk keadaan ruangan baik, untuk letak strategis, untuk penerangan terang, untuk suara tenang, untuk keadaan tempat kerja bersih dan rapi, untuk getaran tidak ada. Item berikut risiko bahaya. Klik risiko bahaya, klik tambah risiko bahaya. Nah, nama risiko silakan diisi, misalkan stres, penyebabnya volume atau beban kerja besar, lalu klik simpan. Silakan ditambahkan untuk risiko bahaya berikutnya sesuai dengan jabatan, tugas jabatan. Selanjutnya syarat jabatan. Klik ubah syarat jabatan. Nah, untuk keterampilan kerja silakan diisi keterampilan lahir di luar dari tupoksi jabatan, misalnya mengoperasikan komputer dan mengelola teknologi informasi lainnya. Untuk bakat kerja sudah ada referensi, silakan ditambahkan. Selanjutnya temperamen kerja juga sudah ada referensi, silakan ditambahkan sesuai dengan jabatan atau tupoksi jabatan. Dan untuk bakat kerja dan temperamen kerja bisa dipilih lebih dari satu. Minat kerja juga sudah ada referensi, silakan dipilih lebih dari satu. Untuk upaya fisik juga sudah ada, silakan dipilih lebih dari satu. Selanjutnya fungsi jabatan. Nah, fungsi jabatan juga sudah ada referensi, silakan dipilih sesuai dengan tugas jabatan dan bisa dipilih lebih dari satu. Berikutnya kondisi fisik. Yang pertama jenis kelamin. Nah, untuk semua jabatan isi laki-laki atau perempuan, terkecuali jabatan fungsional bidan yang hanya diisi oleh perempuan. Untuk umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan isi dengan kata disesuaikan. Selanjutnya klik simpan. Item ke-16 prestasi kerja. Untuk semua nomenklatur jabatan pada setiap kelompok jabatan atau jenis jabatan isi semua dengan kata baik, lalu klik simpan. Item terakhir dari analis jabatan yaitu kelas jabatan. Klik kelas jabatan, ubah kualifikasi jabatan. Untuk semua nomenklatur jabatan pada setiap jenis atau kelompok jabatan
bisa dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 atau lebih jelasnya, klik pada notifikasi link pada ujung kanan atas layar ini. Selanjutnya masuk ke dalam analisis beban kerja. Klik. Maka untuk nama jabatan, ikhtisar jabatan setelah pengisian pada Anja maka akan muncul secara otomatis. Nah, untuk perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil APK, scroll ke bawah, maka akan muncul tabel dari form analisis beban kerja atau APK. Nah, untuk uraian tugas dan hasil kerja akan muncul secara otomatis setelah pengisian pada form analisis jabatan. Selanjutnya, ada waktu efektif sesuai dengan pedoman Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 sebagai aturan baku perhitungan kebutuhan pegawai. Nah, untuk rumusnya jumlah hasil dikali waktu penyelesaian dibagi waktu efektif maka mendapatkan kebutuhan pegawai per uraian tugas. Nah, untuk jumlah hasil dan waktu penyelesaian setiap uraian tugas wajib diisi semua. Nah, setelah pengisian jumlah hasil dan waktu penyelesaian maka akan muncul kebutuhan pegawai setiap uraian tugas. Maka akumulasi atau total kebutuhan pegawai per uraian tugas maka mendapatkan nilai yaitu 0,63. Maka dibulatkan menjadi 1. Hasil APK 1 ini akan secara otomatis muncul pada kebutuhan pegawai berdasarkan hasil APK. Untuk pengisian jumlah pegawai saat ini, arahkan kursor ke bagian kiri, lalu scroll ke bawah, pilih menu pegawai. Lalu klik data pegawai. Selanjutnya klik tambah pegawai. Isi nama, NIP, pilih jabatan. Lalu pilih jenis pegawai, lalu klik simpan. Setelah penginputan pegawai, kembali ke menu analisis jabatan, lalu pilih jabatan pengadministrasi perkantoran. Lalu klik analisis beban kerja. Maka secara otomatis jumlah pegawai saat ini yaitu terinput 1. Maka kelebihan dan kekurangan tidak ada. Selanjutnya arahkan kursor ke bagian kiri lalu klik analisis beban kerja. Maka secara otomatis kita bisa melihat untuk pengadministrasi perkantoran jumlah pemangku jabatan saat ini yaitu 1 dan hasil berdasarkan perhitungan APK 1, maka kelebihan kekurangan 0. Untuk operator lain operasional jumlah pemangku jabatan 2, hasil APK 3, maka minus 1. Apabila jumlah pemangku jabatan lebih kecil dari hasil APK, maka ada formasi jabatan yang perlu diisi. Selanjutnya arahkan kursor ke bagian kiri, lalu klik pegawai, klik mutasi dan promosi. Apabila ada pegawai yang pensiun atau mutasi keluar, lalu cari nama pegawai bersangkutan. Selanjutnya klik ikon hapus pada bagian kanan, lalu klik OK. Lalu kita kembali ke menu analisis jabatan. Selanjutnya klik peta jabatan V2. Maka secara otomatis akan muncul. Selanjutnya kita klik menu analisis jabatan untuk melakukan pencetakan hasil penyusunan analisis jabatan. Lalu klik pengadministrasi perkantoran, maka scroll ke bawah,
klik cetak PDF atau cetak Word. Misalnya kita cetak ke dalam PDF, maka secara otomatis akan muncul cetak ke dalam PDF. Catatan penting, jadi setelah pengisian anjab pada satu jabatan selesai sampai dengan analisis beban kerja, selanjutnya lakukan penyusunan untuk jabatan berikut sampai dengan progres pengisian anjab masing-masing jabatan mencapai 90% ke atas. Sekian dan terima kasih.